Baik, kita lanjut. Oke. Kak, sampai mana tadi ku jelaskan, Kak? Aku record dulu juga saya. Iya, Kak. Jadi Silahkan. tadi sudah sampai di mana tadi tuh? Di mana? Sampai sini. Di tentang seorang duplikator itu, Ya, jasa seorang duplikator itu sangat bermanfaat dalam eh, lingkungan pengguna free software. ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang menarik. Kalau kita scrolling di internet ya, ada pertanyaan yang menarik seperti ini. Misalnya saya menggunakan kebebasan dalam memodifikasi ini. Garing kono. Garing. Oke, lanjut, Kak. Oh, Ada dekku sampingku. oke oke. Oh, iya ya. Oke, lanjut, Kak. Jadi begini, di dalam komunitas pengguna free software, seorang duplikator itu memberikan dampak yang positif. Pertama, dia secara tidak langsung ikut mempromosikan penggunaan free software ini. Dan yang kedua, dia sekaligus menjadi pengembang di dalam komunitas tersebut. Nah, di sini yang jadi pertanyaan menariknya ya, karena sebenarnya ini bukan suatu contoh kasus, tetapi ini adalah realita di mana ada banyak kasus seperti yang akan saya sebutkan ini terjadi dalam kehidupan kita, karena banyak pihak yang memanfaatkan nama besar sebuah software untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jadi misal saya menjadi seorang duplikator pada sebuah software dan saya punya pilihan untuk tidak tidak memberikan umpan balik kepada pemilik dari software ini. Meskipun saya tetap mencantumkan kredit dari pembuat atau sumber asli dari sebuah software. Nah, misal ada software A dibuat oleh A Incorporation, perusahaan A. Ya. Nah, kemudian perusahaan ini membebaskan penggunanya untuk memodifikasi software ini. Nah, kemudian saya sebagai seorang pengguna, saya menduplikat software ini, kemudian membagikannya tanpa memberikan keuntungan dari perusahaan A, tanpa memberikan keuntungan kepada perusahaan A. Jadi secara tidak langsung, ibaratnya perusahaan A ini menjual barangnya X rupiah, menjual softwarenya X rupiah, dan saya menggandakannya tanpa membayar X rupiah kali berapa banyak yang saya duplikat ini. Nah, di situ yang jadi banyak isu dalam komunitas pengguna software secara umum. Nah, kira-kira bagaimana sebenarnya yang selalu menjadi permasalahan bagi pengguna software itu adalah bagaimana membuat batas jelas antara seorang yang melakukan tindakan ilegal dan seseorang yang membangun suatu perkembangan dalam dunia software. Karena dalam beberapa software ya, kita ambil contoh lah Microsoft dalam pengembangan softwarenya itu dia tidak menggunakan sistem komunitas. Berbeda dengan kebanyakan software dia dibuat dalam sebuah komunitas. Jadi komunitas di sini maksudnya semisal saya membuat Windows, bukan Windows ya, jangan disebut seperti itu. Semisal saya membuat software A dan saya membuat sebuah tim kerja. Nah, tim kerja ini bukan sebuah komunitas karena tidak ada orang dari luar yang punya hak di dalam komunitas ini. Nah, komunitas ini maksudnya ibaratnya ini komunitas tapi tertutup gitu karena dikembangkan, komunitas ini dibuat untuk mengembangkan perangkat lunak, sebuah perangkat lunak. Sedangkan kebanyakan perangkat lunak bebas dibuat berdasarkan ibaratnya dibangun bersama-sama dalam sebuah komunitas. Ya. Nah, ada banyak perangkat lunak yang seperti itu. Sedangkan kebanyakan perangkat lunak paid
non free, dia adalah perangkat lunak yang dibangun oleh sebuah tim. Bukan sebuah sih, ada banyak, malah ada banyak tim. Ada banyak tim yang membangun perangkat lunak, semisal Windows, Adobe. Bahkan Adobe itu punya banyak studio, banyak tim untuk membangun berbagai macam softwarenya. Nah, di sini duplikator ini dalam dunia free software ini sangat bagus. Dia akan menjadi seorang dalam bidang promosi yang sangat berjasa. Tetapi dalam ibaratnya kita menjual software nih, karena ya kan setiap orang yang membuat software itu pasti butuh makan kan, butuh uang. Ya. Ya. Dan ibaratnya saya membuat software untuk dijadikan sebagai suatu mata pencarian, maka bagaimana cara membuat batas jelas antara orang yang bisa saja menduplikasi software yang saya buat tanpa memberikan keuntungan kepada saya. Karena hal ini yang banyak terjadi di dunia kita, di Ya. dunia kita yang datar ini. Ya. Iya, datar. Oke. Oke. Dan hal ini yang banyak terjadi karena memang kalau kita lihat di website-website yang menyediakan aplikasi-aplikasi yang telah dimodifikasi, dalam hal ini tanda kutip aplikasi berbayar yang dimodifikasi, dia pasti mendapatkan keuntungan dari hal itu, ya kan? Ya. Nah, ini adalah hal yang coba ditekan secara tegas oleh orang-orang yang membuat software berbayar dengan sistem EULA yang seperti Alif tadi sudah jelaskan. Nah, Ya. jadi ibaratnya di dalam dunia software ini kita selalu mencari cara untuk menekan tindak kriminal apa saja yang mungkin terjadi di dalamnya. Nah, itulah yang menjadi alasan beberapa pihak yang yang mungkin lebih paham tentang EULA, yang menganggap bahwa hal ini yang berusaha ditekan oleh kebijakan tersebut. Bagaimana sebuah software itu diduplikasi tanpa adanya feedback, umpan balik atau apalah namanya, yang bisa ikut mengembangkan pembuat software ini, sumber aslinya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Alif soal hal ini? Kalau saya begini, Kak. Software sendiri itu adalah fasilitas. Jadi seperti kalau kita beli mobil, itu kan itu kan dibeli, lalu sudah milik kita, mau kita modifikasi dan sebagainya, dan mau kita jual ki bisa, dan bukan dari kalau misalnya penjual mobilnya itu ya pastinya dari penjualan mobil yang dia dapat keuntungan. Tapi perhatikan coba, kalau misalnya orang yang membuat sebuah apa ya, jangan membuat deh, orang yang membeli yang menjual jasa. Tunggu dulu, sulit Kak buatkan pengandaian. Intinya begini, kalau software itu kan cuma fasilitas, cuma sarana. Adapun untuk mencari apa ya, mencari uang atau mencari rezeki, itu kan kembali lagi ke konsepnya. Kalau misalnya kita memang bergantung pada kerjaan saja, ya itu memang sulit didapat rezeki. Karena kalau kita sudah dapatkan fasilitas atau sarana yang bagus, yang halal, bisa saya sebut yang halal, itu akan ada gitu rezeki. Intinya begitu. Karena kalau misalnya berpatokan saja pada penjualan software, itu tidak akan itu hanya ada di pengembang non free. Dan yang saya tidak setujui di situ, yang saya kecewakan juga, dan teman-teman pengguna perangkat lunak bebas itu juga berharap dan sudah beberapa kali melobi untuk menghapus istilah piracy, karena itu piracy sangat jahat. Cukup saja kalau mau membatasi, cukup saja sebut pelanggar lisensi atau melanggar apa ya, menggandakan software, itu saja tuduhannya. Tidak apa ya, kalau dituduh piracy itu sangat jahat menurut saya dan menurut Kak Ade juga, entah kalau pendapatnya orang lain, karena itu seperti menuduh dan melarang juga orang untuk membantu temannya yang lain.
Padahal kan sifat natural kita itu ingin membantu orang lain dengan cara ya kopikan saja softwarenya, installernya juga. Kalau misalnya mau install ulangkan orang. Nah ini yang dibatasi dan itu dari sekian kecil nah Kak. Kalau misalnya kita ingin mengulik lebih dalam itu malware. Malware Mhm. itu masih banyak orang yang tidak tahu dan ya kalau misalnya kayak Corel dengan Photoshop entah apa isinya karena kan tidak bisa kita akses kode sumbernya. Tapi Mhm. kebanyakan orang itu tidak beli, hanya orang-orang kaya atau orang-orang yang berada. Kalau orang-orang biasa itu mah crack. Bukan sih, orang-orang yang membutuhkannya, Ya, ya, memangnya ya, membutuhkan itu kayak itu mungkin lebih eh, sebuah lebih perusahaan lah misalnya. ya lebih cocok begitu mungkin yang membutuhkan software Mhm. tersebut. Nah, padahal kalau di crack itu juga crack sebenarnya malware, jelas. Karena eh, Mhm. iya orang yang mengembangkan bisa kami sebut cracker. Cracker yang membuat Mhm. malware membuat crack tersebut atau aktivator tersebut atau loader tersebut atau keygen tersebut untuk membobol tanda kutip software agak sistem keamanan software tersebut agar bisa digunakan secara full version. Dan ini menambah malware. Jadi malware ketemu malware. Ya, misalnya OS-nya kan Windows nih. Malware, ada isinya malware. Terus ketemu lagi dengan crack, malware ketemu malware. Jadi anu nih, jadi tambah terbakar nih seperti kalau misalnya apa? Api ditambah api. Kayak gitu. Oke. Terus untuk masalah keuntungan bisa kita lihat. Misal Inkscape itu free, bebas kita akses. Keuntungannya di mana? Mhm. Keuntungannya adalah ya selain donasi ya, tidak selamanya memang kita andalkan donasi, tapi Inkscape ini bukan dibangun oleh sebuah komunitas saja, ada juga timnya. Jadi ada juga sebuah perusahaan, misal kalau LibreOffice itu ada Document Foundation. Kalau pengembangnya Mhm. GNU/Linux itu ada juga Kubuntu. Kubuntu itu perusahaan juga, Ubuntu juga perusahaan juga, Debian perusahaan juga, Mhm. Inkscape juga perusahaan sendiri, JSP juga itu perusahaan sendiri. Jadi layaknya Microsoft, hanya yang membedakan adalah ya kalau Microsoft tertutup, kalau ini bukan juga dibilang terbuka nah Kak. Beda itu open source, beda. Tidak sama dengan free software. Jadi ya bebas. Pengembang yang membebaskan pengguna untuk mengakses perangkat lunak yang mereka kembangkan. Tidak seperti pengembang seperti yang non free itu, pengembang non free. Itu sih sebenarnya intinya. Kalau EULA-nya itu bagus, hanya melarang orang untuk membantu orang lain, melarang orang untuk saling apa ya, saling gotong royong istilahnya, atau dan melarang dan mencap orang dengan tuduhan yang jahat. Padahal kita tidak boleh eh, dalam agama kita ya, kita tidak boleh menzolimi orang lain. Dan ya jelas kalau dari penjelasan Ustadz Zulkarnain juga tentang hak cipta itu memang dilindungi bagi yang mau melindungi. Maksudnya eh, lisensi free juga itu melindungi sebenarnya. Kalau kita lihat, makanya kembali lagi ke orang yang mengembangkannya. Tapi kan kita tidak sampai ke ranah itu. Itu di luar kapasitas saya juga menjelaskan. Mungkin Kak Ade Masa Sakbar lebih paham masalah ini. Makanya Kak Ade Malsasa itu selain fokusnya di masalah lisensi itu kembali lagi ke pengembangnya. Jadi selain lisensi yang diubah menjadi free, itu kembali lagi ke pengembangnya. Eh, karena pengembang sendiri kan pengembangnya yang buat itu software. Jadi kalau misalnya pengembang sudah menanam malware, nah itu juga sebenarnya yang masalah. Itu yang banyak orang tidak tahu. Jadi kayak apa ya? Kayak Microsoft lah, itu yang paling banyak digunakan oleh orang, Windows dengan Office. Itu ada malwarenya di dalam. Terus ada juga Google Chrome, itu juga ada malwarenya. Kenapa dibilang malware? Ya malware itu malicious software. Tapi orang awam yang tidak bisa melihat dengan kasat mata, hanya programmer mungkin yang bisa melihatnya, atau orang-orang tertentu yang paham tentang dunia malware, ya pasti melihat. Makanya kayak untuk browser sendiri itu ya, kurang aman untuk kita gunakan Google Chrome. Lebih aman itu Firefox atau Brave, ada juga namanya Capzilla, ada Falcon dan sebagainya. Jadi ya seperti itu Kak. Jadi yang intinya malware lah. Itu Ji, yang masalah terbesarnya sebenarnya dengan istilah piracy.
yang membuat non-free software itu sebaiknya semaksimal mungkin untuk ditinggalkan kalau saya bisa bilang. Karena ya kita seperti mengundang virus memelihara virus di komputer. Jadi kalau bermasalah dibawa ke tempat install ulang, ya tempat install ulang yang juga apa menginstal ulang lalu menanam lagi malware yang baru. Sama aja jadi. Apalagi kalau connect ke internet pasti itu tambah berkembang ke malware di laptopnya atau di komputer kita. Jadi ya memang masalah dari awal. Mungkin itu. Oke. Jadi, sebenarnya pertanyaan yang saya sampaikan, eee, belum terjawab, Alif. Jadi begini, Iya Kak, kalau pertanyaannya Kak Hadi eee, yang saya tangkap seperti ini, tentang, apa ya, apa tadi? bagaimana 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 kita bisa membuat, Batasan. bukan membuat sih, bagaimana kita, meminimalisir suatu tindakan ilegal di dalam pembuatan sebuah software. Karena bagi saya pribadi, membuat sebuah software ini ibarat kita jadi pedagang ya. Barang yang kita jajakan ini ibaratnya adalah barang yang kita perjualbelikan secara konvensional. Jadi, eee, saya tertarik dalam dunia programming, eee, karena beberapa faktor, termasuk karena saya ingin mempelajari tentang, dunia perdagangan software. Ya, Kenapa? Karena, eee tapi, jangan bahas yang itu dulu deh. Jadi kita bahas yang ini, eee, bagaimana cara membuat sebuah batasan. batas yang jelas Oke. atau membuat sebuah sistem yang dapat meminimalisir tindakan ilegal di dalam di dalam sistem ini. Maksudnya sederhananya pertanyaannya begini, bagaimana cara membuat sebuah sistem yang membuat orang bisa saling tolong-menolong tanpa melanggar, hukum. Jadi ibaratnya tadi Alif sampaikan bahwa, kebanyakan software yang berbayar ini, dirasa cukup menghalangi kita dalam membantu orang. Dia menghilangkan jiwa gotong royong lah di dalamnya, begitu ya? Iya Kak. Nah nah yang jadi pertanyaan saya sejak lama sih seperti ini, eee, bagaimana kembali ke bagaimana yang tadi sih, Iya Kak. bagaimana misalnya saya adalah seorang yang ingin menduplikat software ini untuk digunakan ke orang lain. Nah, di Iya. sini kan tidak ada sistem jelas, sistem baku yang mengatur bahwa ketika saya menduplikat software ini, maka pemiliknya ini akan mendapat keuntungan. Nah, sedangkan saya beranggapan bahwa perdagangan software ini sama seperti perdagangan konvensional. Nah, saya Oh, paham paham. saya mulai membangun jiwa-jiwa perdagangan di dalam diri saya sebenarnya. Saya merasa saya kembali ke zaman-zaman dulu, kisah-kisah sahabat di mana pedagang itu adalah pekerjaan yang sangat mulia sebenarnya. Iya. Saya berusaha menerapkannya ke dalam dunia digital dan kembali ke permasalahan ini, saya mendapatkan banyak problematika salah satunya ini, bagaimana cara ketika saya misalnya Alif membuat sebuah software, kemudian saya beli, saya ingin memberikan kepada teman saya si A. Nah, dalam sistem ini ya, kita gambarkan sistem ini secara umum, secara global, di mana saya dan Alif tidak punya keterikatan satu sama lain, dan saya ketika membeli software ini, saya bisa menduplikatnya. Alif memberikan saya, bukan memberikan sih, saya punya jalan untuk menduplikatnya, entah dilegalkan atau tidak, kita abaikan itu tidak masuk dalam variabel ya, oke? Nah, di sini bagaimana caranya ketika saya menduplikat software yang saya beli ini dari Alif, dan Alif bisa mendapatkan keuntungan dari sana? Nah, pertanyaan Ah, sederhananya paham paham begitu. paham. Jadi ya, aku paham Kak. Paham, saya sudah paham. Jadi begini, kalau Kak Ade Malsasa Akbar itu saya kasih contoh juga nah. Kak, jadi Kak Ade Malsasa itu semua tulisannya
semua transkripnya dan semua materi, semua slide, semua transkrip yang sudah beliau publish itu beliau bebaskan sebebas-bebasnya. Mau ki buatkan ki dalam bentuk buku baru komersialkan bebas. Jadi itu Hmm. merupakan hak penuh dari orang yang mengambil hasil karya dari Kak Ade. Itu untuk Kak Ade Malsasa. Ibaratnya royal royal free Royal, lah ya, namanya. ya, royalty free lah. Nah, itu. Terus Hmm. kalau kalau untuk masalah yang hak cipta itu juga saya setuju. Jadi saya tidak setuju, saya tidak, jadi tidak ada yang tidak saya setujui sebenarnya. Semua saya ambil, hanya harus ada catatan kaki di sini terkait hak cipta. Mhm. Jadi kalau misalnya kayak di buku itu kan ada kayak pidana kalau misalnya kita melanggar. Toh realitanya banyak orang Mhm. yang melanggar juga, tapi tidak baku meskipun ada undang-undang yang sudah mengatur. Bisa kita lihat dan ya ini sebenarnya menambah beban orang yang melanggar. Bandingkan dengan orang yang sudah dibebaskan untuk apa saja pokoknya komersial kami royalty free. Nah, itu justru kita Mhm. beramal. Jadi kalau misalnya eh, apa ya? em, kalau misalnya kita berorientasi ke akhirat itu tenang. Bahkan justru tambah senang dan bangga kalau misalnya ada orang yang sudah duplikat punya nyata baru banyak sekali keuntungan yang dia dapatkan daripada kita. Kita tidak ambil keuntungan dari keuntungan dia, tidak seperti itu. Nah itu kalau saya pribadi sih bangga, justru bangga sekali. Kalau misalnya ada orang yang seperti itu. Hmm. Iya, karena kalau misalnya kita berharap keuntungan misalnya Kak Hadi, misalnya si A itu ambil software yang saya buat. Misal atau Jami software, desain kalender puasa yang Mhm. saya buat. Si A ini memodifikasi untuk versinya Mhm. sendiri, lalu menjualnya. Banyak sekali keuntungan yang dia dapat. Saya di sini tidak berharap untuk dia kasih saya keuntungan atau saya ambil keuntungan dari situ. Saya tidak berharap, justru saya bangga karena hasil karya saya bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan orang lain tersebut bisa mendapatkan penghasilan dari modifikasi hasil karya saya. Jadi seperti itu. Dan Oke, kalau misalnya sebentar. ya Eh, kalau kita hilangkan variabel itu untuk masalah hak cipta itu bagus juga. Tapi ya bukan Alif, kembali lebih tepatnya begini. Saya instruksi dulu. siap Kak. Eh, di sini ibaratnya Alif sebagai seorang yang menjadikan itu pekerjaan lah. Oke, abaikan variabel-variabel lain yang Oke. personally bagi Alif. Ya. Jadi di sini Alif adalah pihak yang ingin membuat sebuah mata pencarian dengan cara membuat software. Oke. Nah, seperti itu. Oh, paham Kak. Jadi seperti ini. Ya. Kembali lagi ke orang yang ingin apa ya, menduplikat eh, menduplikat software saya. Jadi kalau misalnya Hmm. ada software yang sudah saya kembangkan, terus ada orang lain yang duplikat. Ya, kembali lagi kalau misalnya Hmm. mampu jika duplikat, misalnya mampu kembangkan baru modifikasi versi sendirinya. Itu kalau saya buatkan aturan lalu dia langgar, itu justru membebani dia. Oke, itu saya Kak pemikirannya. Jadi kalau secara umum ya begitu. Mhm. Meskipun ada sistem yang ketat banget seperti undang-undang malah di Indonesia, tapi masih banyak di realitanya orang Mhm. yang fotokopi. Meskipun itu bergerak profesor doktor masih banyak. Bahkan siswanya suruh fotokopi. Nah, jelas-jelas ada hak ciptanya di situ itu buku. Nah, ini justru Ya, ya. memberikan beban baru lagi uh, yang kasat mata, yang tidak terlihat, yang gaib untuk orang Nah, awam. eh, Paham juga maksudku di sini? Jadi, terus begini, ya, ini kita abaikan variabel-variabel, personal di dalamnya, ya, eee, di mana kondisi seperti ini tuh kita gambarkan sebagai kondisi global, di mana tidak semua orang itu bisa merasakan terbebani. iya, Karena saya, banyak mendapati kasus-kasus seperti ini, karena jujur saya orang yang sangat, bukan sangat sih, eee, cukup tertarik mengikuti dunia perkembangan, digital, ya, sama termasuk Jiki. dunia perdagangan software, komunitas Ya, software, bahkan saya bergabung di beberapa,
komunitas pengembangan suatu software dan sangat seru di dalamnya. Hanya saja saya punya pandangan di mana menjadi pedagang itu tidak harus menjual barang fisik, di mana kita bisa menjual sesuatu barang digital yang kita buat. Nah, kembali ke hal ini, di mana ketika saya menjadi seorang pedagang dan yang saya perjualbelikan ini bisa diduplikat dengan mudah, bagaimana memunculkan sebuah sistem di mana saya bisa dilindungi begitu. Bukan dengan hak cipta sih sebenarnya, Liv, karena hak cipta di sini saya tidak terlalu lirik karena banyak orang yang memang abai terhadap adanya hak cipta ini. Banyak orang yang tapi hak cipta di sini kan kita lebih ke lebih ke plagiat lah namanya. Ya, Kalau pelanggarannya. Nah, tetapi di dalam dunia software ini bukan plagiat istilahnya, karena plagiat itu oh paham. ya. Oh paham Kak, Nah, paham Kak, terus paham. jadi Oh iya. saya ini personally membawa dunia perdagangan konvensional ke dalam dunia perdagangan digital. Saya tidak memandangnya sebagai dua hal yang berbeda karena saya berusaha memunculkan jiwa perdagangan saya. Kembali ke situ tadi. Ya. Nah, yang menjadi rasa penasarannya saya Sistem adalah ya, sistem. sistem. Nah, di mana banyak orang ibaratnya saya berjalan di tengah nih, ada orang yang pengguna free software, ada orang yang pengguna paid software, non free software. Nah, saya bingung begitu ketika saya ingin membuat sebuah perangkat lunak yang dapat dikembangkan bersama, sedangkan di sisi lain saya menjadikannya sebagai suatu mata pencarian. Nah, salah satu kasus yang banyak saya dapati adalah di dunia game. Jujur, saya adalah orang yang sangat suka ngegame. Bahkan saya punya sebaiknya tidak perlu disebutkan ya. Saya cukup perkembangannya. Saya cukup mengikuti perkembangannya dan ada banyak studio game yang faktanya jatuh akibat sistem yang seperti ini, di mana ada sistem yang misalnya buat siapapun yang mendengarkan podcast ini di Steam misalnya. Di Steam ini penggunanya itu ya orang yang membeli game, dia tidak boleh melakukan modifikasi apapun terhadap game itu. Ya. Karena dia akan di-ban dari Steam-nya. Jadi akunnya itu di-ban beserta semua game yang pernah dia beli itu akan ditangguhkan atau bahkan dihapus. Nah, sedangkan ada beberapa pihak yang beranggapan bahwa seorang modder, kalau dalam dunia software ini sebutannya modifier ya, kalau dalam dunia game namanya modder. Nah, modder ini sebenarnya adalah fans fanatik dari sebuah game. Jadi ibaratnya kalau kita pakai bahasa kasar ya, biar orang lebih gampang paham, seorang pembajak sebuah software itu adalah orang yang sangat fanatik terhadap software itu. Kenapa? Karena tentu dia harus mempelajari software itu. Oke? Nah, jadi ada dua pandangan dalam dunia game misalnya. Orang yang beranggapan bahwa modder itu ilegal, sedangkan ada yang beranggapan modder itu baik karena dia bisa menemukan berbagai bug di dalamnya, menemukan berbagai glitch di dalamnya, dan kita sebagai yang membuat software atau game ini, kita bisa tahu oh ada masalah di sini. Ibaratnya saja dalam dunia pemrograman web, ketika seseorang membuat web itu, seorang hacker adalah seorang hacker itu adalah seseorang yang sangat berjasa dalam web itu. Kenapa? Karena dia berhasil menemukan sebuah celah, terlebih lagi jika hacker ini mempublikasikannya. Nah, celah ini akan bisa ditutupi oleh pembuat webnya. Nah, bahkan realitanya ada banyak
web yang mungkin sering kali kita kunjungi, dia mempekerjakan hacker di dalamnya. Dia bahkan, merekrut hacker-hacker yang pernah membobol situsnya. Nah, di sini, eee, saya kembali memunculkan pertanyaan ini Oke. bagi siapapun yang merasa eee, di dalam jika kalian berjalan di tengah sebuah, eee, sudut pandang, bagaimana kalian bisa menyatukan sudut pandang ini? Di mana, bagi saya, eee, pengguna bisa merasa bebas dalam menggunakan suatu software, dalam hal ini kita bahas software ya, pengguna bisa bebas dalam menggunakan sebuah software, bisa merasa, bebas lah namanya, merasa bebas, sedangkan di sisi lain, saya sebagai pengembang mendapatkan hak saya, Oke, seperti itu. baik. Nah, jadi, Sistem dia. kira-kira Alif, Iya. kita bisa memunculkan pertanyaan ini sama-sama biar banyak orang yang juga mempertanyakannya, karena jujur saya ingin menciptakan suatu lingkungan digital yang sehat. Oke, Di paham. mana Paham G-set-nya, Kak, bagaimana? kita Iya. kita kita mempunyai pandangan, yang positif, di mana kita merasa selalu ingin berkembang bersama-sama, sedangkan di sisi lain kita membangun sebuah sistem yang, eee, mengadilkan setiap pihak. Iya, paham. Seperti itulah kurang lebih. Jadi ada pandanganku juga begini, Kak, tentang sistem. Sebenarnya EULA-nya itu bagus kalau kata piracy itu dihilangkan. Itu sebenarnya. Diganti istilahnya jadi Eee pengganda software. Istilah yang mhm, yang seperti faktanya, seperti realitanya. Itu piracy tidak ada mhm, sangkut pautnya sama pengganda. Tidak ada. Kalau piracy itu membajak, maksudnya mencuri, merampok, merampas. Kalau misalnya dibilang merampas harta, itu tidak ada kalau merampas itu Kak berarti kita mengambil uang atau harta, lalu si pemilik itu tidak punya lagi. Kalau di dunia software, apalagi non free, kalau kita beli lisensi, itu seperti jiki merental, kita tidak beli. Jadi seperti jiki kita eh, beli kunci sewa kamarnya, oke, untuk mengakses mhm. kamarnya, tapi kamar itu bukan milik kita, masih miliknya Microsoft contoh. Jadi itu tidak bebas. Dan kita sebagai Dalam dunia ya, software sih ada, apa Kak? begini, mmm, ada beberapa software yang memang kita ketika membeli, kita seutuhnya membeli. Karena Apa itu saya sempat contohnya? membeli beberapa software, Contoh, mmm, contoh. contohnya, Office. tunggu dulu sebentar, bukan bukan Office. Ada beberapa software yang memang ketika kita membeli, kita memilikinya secara, Penuh? apa ya namanya, Penuh? Tidak. kita bukan menyewanya, bukan. Kita bukan menyewa. Seperti misalnya tadi, saya membeli, tema ini nih, tema untuk WordPress dan Blogger. Nah, di Oke. sini saya mendapatkannya secara utuh, Oke. kita abaikan dulu, variabel di mana saya bisa memodifikasinya. Nah, Oke. di sini saya memang memilikinya. Nah, dan, saya tidak, apa ya namanya, si pemiliknya ini tidak punya hak untuk mengambil kembali, bahkan tidak mungkin mengambilnya kembali dari saya, begitu. Iya. Nah, seperti itu. Oke, Jadi kita, begini. kita, ambil pandangan umum lah, kita jangan, memfokuskan pada software yang memang lisensinya dibatasi. Kita, Oke. bahas Secara umum. software yang dibeli dan, tidak dibeli, begitu ya. Oke, jadi kayak tadi tema itu sebenarnya bukan software, Kak. Itu data. Karena berbentuk Begini, ODT atau apa? Berbentuk apa itu tema? Misalnya CSS atau ada banyak apakah? Iya, bentuknya iya. dan begini, basically dia bukan data sebenarnya, karena saya menggunakan tema ini untuk menjalankan sebuah, sistem yang menampilkan sesuatu. Jadi
saya beli temanya itu bukan dalam bentuk datanya, bukan sesuatu yang bisa langsung saya terapkan, tetapi temanya ini menjalankan sebuah sistem di dalamnya. Jadi kayak misalnya beli tema WordPress nih, kita bukan beli tampilannya, tetapi kita membeli Kodenya, apa ya namanya? kode Um, sumbernya. iya, tetapi di sini saya tidak menganggapnya data karena kita tidak apa ya namanya? Temanya ini dia bukan sesuatu yang pasif, dia adalah yang aktif menurut saya. Oh, paham Kak. Seperti kode. Nah, Iya, seperti iya, iya. Cocok nih. Berarti software itu dia bukan data. Oke. Oh, berarti ada lagi software lain nih, maksudnya kayak di web itu. Iya, paham Kak, paham, paham, paham. Oke, terus nah, kalau misalnya sudah kibeli itu, apa lagi? Apa apa hak tak di situ? nah, saya berhak memodifikasi, Ya. tetapi tentu saya tidak berhak untuk menduplikatnya lalu memberikan kepada orang lain yang tidak Nah, punya oke. lisensinya. Oke. Dalam tanda kutip di sini lisensi maksudnya dia tidak punya hak karena dia belum belum membayar kepada si pemilik tema ini misalnya dalam hal Oke. ini tema. Nah, bagaimana membuat sistem di mana saya tidak bisa memberikan ke orang lain apa yang saya miliki sekarang tanpa eee, tanpa memberikan hak dari pembuatnya dulu. Jadi Oh, saya ingin, saya misalnya, misal Alif membuat suatu tema, software lah dalam hal umum, Alif membuat sebuah software, kemudian saya bisa membelinya, saya bisa menyebarluaskannya, saya bisa mengembangkannya, tetapi Alif harus selalu mendapatkan haknya ketika software ini saya sebarluaskan. Dalam hal ini oh, ketika seseorang membelinya dari saya, Alif harus mendapatkan keuntungan. Entah saya mendapatkan selisih dari keuntungan itu atau tidak, itu harus ya. diabaikan. Tetapi Oke. intinya Alif harus mendapatkan keuntungan karena ini Oke. haknya. Ide Kata awalnya dia yang buat. Oke, jadi kata harus ini sebenarnya Kak. Seperti begini kalau Ya, Moki, kalau kalau di dunia software itu sepertinya sulit. Kalau misalnya di dunia perdagangan itu sangat mungkin. Contoh, saya tidak mau unggulkan suatu brand. Misalnya ada brand A. hmm, Misalnya ada ya brand A. begitu bagus. Brand A ini eh, saya miliknya, saya pemiliknya. Terus saya buat sebuah apa ya, seperti grouping lah. Ada namanya agen plus, ada agen, ada reseller. Tah. Nah, di sini Mhm, jelas saya mendapatkan keuntungan. Karena si reseller ini atau si agen plus atau si mitra ini atau distributor ya, ini itu menjual produk yang saya gunakan. Tentu si dia juga eh, apa ya bisa mendapatkan keuntungan, tapi pasti menjual iya saya pasti dari dapat. selisihnya. Iya, dari selisihnya. Nah, di sini si reseller atau si distributor pasti tidak bisa apa ya, meskipun saya bebaskan, itu pasti tidak bisa dia buat ini produk yang saya buat. Karena kenapa? Karena pasti Ya, mereka elemen tidak bisa. kecuali kalau misalnya mereka itu eh, bisa dibilang setara lah kemampuannya. Ya, eh, kita asumsikan dia Ya tidak kita bisa. asumsikan setara. Baik. Misalnya ada Maksudku kita asumsikan dia tidak bisa menduplikat begitu. kita asumsikan apa Kak? Dia tidak bisa kita asumsikan si reseller ini tidak bisa membuat hal yang sama, hal yang serupa dengan apa yang sudah Alif buat misalnya. Oke, terus pertanyaannya? Ya, silakan dilanjutkan begitu maksudku. Oke, bagus. Baik. Jadi misalnya si reseller tidak bisa. Jadi dia fokusnya itu hanya menjual. Jadi ya tidak ada di sini istilah modifikasi dan sebagainya. Itu kalau di dunia Ya, perdagangan sangat mungkin dan ini yang telah diterapkan. Kalau misalnya kita mau bawa ke dunia software itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena ya seperti yang Kak Hadi bilang tadi, kalau misalnya kita sudah buat software, lalu kita izinkan orang untuk duplikat, lalu di sini mhm, Kak Hadi mau mendapatkan juga keuntungan dari keuntungan hasil duplikatnya orang tersebut. Kalau misalnya untung mhm. dia jual atau dia sewakan begitu. Nah, Iya, di sini kalau misalnya kita mau seperti itu, sistem EULA itu sangat bagus. Itu jadi kembali lagi.
ada sistem sebenarnya yang sudah diterapkan di pengembang-pengembang non-free software. Hanya kekurangannya, kalau Mhm. misalnya istilah piracy atau malware itu dihilangkan, nah itu sangat bagus. Nah, itu adalah sistem yang sangat kuat menurut saya. Dan meskipun banyak yang melanggar, ya nyatanya banyak orang yang melanggar. Meskipun ada sistem sekuat itu, Mhm. ya kalau kita kita tidak bisa lepaskan variabel ini, Kak. Variabel tentang hari hisap nanti. Kita harus selalu bawa ini. Kalau misalnya kita abaikan, Ya. ya pasti tambah pusing ke itu untuk buat sistem bagaimana dia ada sistem yang bisa sekuat ini supaya ya hasil cipta saya meskipun diduplikat oleh orang lain, ya tetap saya mendapatkan keuntungan dari keuntungan hasil duplikatnya orang tersebut. Itu Mhm. tidak akan terrealisasi kalau di dunia software. Kalau di dunia perdagangan yang konvensional memang sangat mungkin, tapi kalau di dunia software sangat tidak mungkin, sulit bahkan. Karena Oke. ya karena ya pengembang besar saja seperti Google dan Microsoft itu membuat EULA, tapi masih banyak yang mengaksesnya secara ilegal. Meskipun ada Mhm. apa ya sistem yang sangat bisa kayak bilang kompleks sekali itu. Hanya ya kekurangannya di situ, Mhm. tuduhannya yang mencapai resi dan eh, membuat membuat penggunanya itu dikontrol penuh oleh pengembangnya. Nah, itu yang bermasalah dan ada disisipkan malware. Nah, itu justru sangat merugikan Mhm. penggunanya. Makanya muncullah free software. Dan free software itu, Kak, kalau kita mau sebut sebuah software itu free, itu menurut GNU Naka entah itu kalau misalnya benar dari sisi agama atau tidak, Allah alam. Tapi ya Mhm. setidaknya kalau kita mau sebut free menurut GNU, setidaknya ada sumber saya. GNU itu menetapkan free software sebuah software dikatakan free jika kita bebas untuk use menggunakan, study, mempelajari kode sumbernya, memodifikasi kode sumbernya, dan share Mhm. membagikan hasil modifikasi tersebut dengan catatan kode sumber itu gampang diakses. Tapi kalau misalnya ada sebuah Mhm. software yang tidak memenuhi salah satunya, berarti itu termasuk non-free. Jadi tidak selamanya Mhm. juga software berbayar itu buruk. Software berbayar itu baik, asalkan free. Oke. Nah, kemudian Allahu tentang alam. anggapan Alif Ya. yang menganggap bahwa hal ini tidak boleh, saya punya pandangan yang berbeda lagi. Nah, Ya, begini, siap. ibaratnya software ini dibangun dalam sebuah, Tim. kita anggap software ini adalah sebuah masakan lah, oke? Oke. Dia punya resep, dia Oke. punya, cara memasak, cara Ya, membuat, oke. bahannya seperti apa. Nah, Oke. sistem ini bisa kita asumsikan mirip dengan dunia software, di mana software itu dimasak dengan sebuah resep tertentu Ya, resep yang khusus lah. ya Terus ada khusus, orang resep duplikat gitu. rahasia. Ya, resep rahasia. Terus, eee, dalam dunia kita yang datar ini sudah terjadi di mana, kita banyak menemukan, produk-produk konsumsi yang memang resepnya dirahasiakan. Oke. Nah, jika Paham kak kita intinya. Paham kak intinya, Kak? jika kita bandingkan, ini adalah Heeh. hal yang sama sebenarnya, Iya. sama, oke? Iya iya, Nah, sama. jika Alif beranggapan bahwa hal ini tidak mungkin, di mana ada sistem yang membatasi seseorang untuk tidak menduplikat, maka saya beranggapan bahwa sistem ini mungkin, karena kita bisa lihat dalam Dunia masakan. keseharian kita ada banyak makanan, ya, Iya, ada banyak makanan yang, basically kita bebas mau melakukan apapun pada makanan itu, oke. tetapi, eee, pemilik atau pembuat dari makanan ini pasti selalu mendapatkan haknya begitu, Oke, ya paham, kan? Kak. Paham paham paham. Oke, saya pahami nih. Oke, jadi bisa nih saya lagi, Kak? Silakan. Oke, jadi saya pahami. Jadi seperti ini, kembali lagi ke pemiliknya atau pengembangnya. Karena setiap pengembang itu beda-beda cita rasanya. Jadi misal, kalau
Kalau terkait makanan atau terkait software, ya kita ambil milah secara umum. Misal kalau Mhm, di sebuah software, kita katakanlah dua software yang sama jenisnya di desain grafis, ada mhm, GIMP, ada Photoshop. Nah, kedua software ini aha, itu sama-sama desain grafis, tapi si pengembangnya itu memiliki cita rasa yang berbeda. Kalau Photoshop itu ada sentuhan mhm, ininya, eh, lalu GIMP ini membuat tapi tidak menduplikat. Oke, jadi istilahnya mhm, membuat semirip mungkin, tapi kode sumbernya GIMP yang kembangkan sendiri. Nah, itu bagus. ya, Karena ya bisa dapat interface yang seperti ada Photoshop. Namun pertanyaannya di sini Kak Hadi, kalau misalnya hasil dari GIMP ini itu dicomot oleh orang lain, lalu menamakannya misalnya dengan software A misalnya. Jadi fungsinya sama, tampilannya sama, terus keuntungannya si A dari pengembangannya ini itu besar dibandingkan GIMP atau dibandingkan Adobe Photoshop. mhm, Nah, terus si GIMP ini sebenarnya hmm, kalau dibilang mau ambil keuntungan itu apa ya? Kalau kalau kan ini free software jadi tidak masalah Ji. Tapi kalau kita ke ya, dia Adobe, kalau kita mengambil ke Adobe, kita ke Adobe, keuntungan. kita ke Adobe, misalnya si A, ya oke si A terus, misalnya si B ini, Mhm, misalnya si B duplikat Adobe Photoshop, oke, nah duplikat. mhm, Tapi ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kode sumber dari Adobe Photoshop itu tidak tersedia. Jadi layaknya GIMP mhm, yang dikembangkan oleh pengembang GIMP itu mengira-ngira saja atau membuat sebuah algoritma tersendiri sehingga bisa menyerupai Adobe Photoshop, tapi bukan Adobe Photoshop yang dia duplikat. Namun kalau kasusnya berhasil diduplikat Adobe Photoshop ini, berhasil mhm. dibobol kode sumbernya, tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sebenarnya mungkin sih Tidak, Kak, ada tidak mungkin beberapa. karena begini, karena ada Photoshop itu dan non-free software lainnya itu berbentuk executable dan itu berbentuk binary Mhm, code. Kecuali kalau misalnya programmer ini sangat jenius bisa memecahkan kode dari binary code itu bagus sekali karena tidak berbentuk source code yang bahasa Inggris itu kalau sudah binary. Kan binary 1010. Jadi ya oke sangat Kak, tidak mungkin. bentar saya Atau sini, dikonversi, Kak, atau ada misalnya banyak dikonvert. Oke, oke. sebenarnya ada banyak software, yang tidak tersedia kode sumbernya, tetapi ada berbagai jalan di mana kode sumbernya ini jadi publik dan tentu secara ilegal. Nah, itu kembali lagi. Kalau secara Dan ilegal itu ya, meskipun saya banyak pernah keuntung, mendapatkan beberapa software yang dia yang dia apa? aha, Yang dia apa, Kak? ada banyak software, ada beberapa software, software berbayar dan apa ya, kode sumbernya tidak dipublikasikan, tetapi Oh, kalau berbicara di dunia web basically diduplikat dari sana, iya. literally diduplikat, kode sumbernya diduplikat dengan nama yang berbeda, karena memang ada beberapa jalan di mana kode sumber ini bocor begitu. Karena bagaimanapun ini dibuat oleh manusia, oke? Bukan tidak mungkin di mana kode sumbernya itu bocor dan memang kasusnya ada beberapa software yang ulang dengan nama yang berbeda. Kalau misalnya kayak di web itu, Kak, bisa jadi ya sih terjadi dan kan tidak berbentuk binary. Pasti berbentuk source code yang bahasa Bukan hanya Inggris, di web, tapi di juga ada. ada yang berbentuk binary, tapi eh sebelumnya kan dikonvert ke bentuk binary kan berbentuk bahasa Inggris yang umumnya. Heeh, Nah, itu mungkin yang berhasil nabobol orang. Nah, pertanyaannya kalau kan. misalnya berhasil Kode nabobol orang sumbernya terus diduplikat baru nabuatkan versi tersendirinya misalnya software C. Nah, maunya mhm, ini Kak Hadi dan orang secara umum lah, maunya orang ini yang kembangkan software yang diduplikat ini itu dapat keuntungan. Nah, bagaimana sistem yang bisa merealisasikan hal tersebut? Begitu, Kak? Begitu kurang kan? lebih. Iya. Jadi kalau untuk sistemnya itu sulit, Kak, sulit untuk membuat sistem seperti itu, sangat sulit dan bahkan mustahil. Benar. Karena
Karena ya apalagi Itu dunia bukan berarti digital yang mustahil. yang bisa di apa dibobol, bahkan sudah berbentuk binary code tapi masih bisa diakses, masih bisa bocor source code-nya yang berbentuk bahasa Inggris. Nah, itu kalau saya Mhm. bisa dibilang untuk membangun sistemnya itu sangat sulit, bahkan mustahil. Meskipun ada peluangnya tapi Oke. 0,00000000. Karena itu menurut saya Kak, karena masih sampai situ aja kapasitasku. Karena belum saya explore Oke. terlalu jauh lagi. Dan mungkin kalau misalnya lebih simpelnya, bagus begini Kak, ikut di pelatihannya Kak Ade Malsasa yang gratis besok, baru langsung kita tanyakan tentang itu. Karena lebih besar Sebenarnya bagus Ki ya kalau beliau jelaskan. Maksudnya kalau saya sampai kapasitas begitu Ji, jadi sampai di bisa Kak bilang sejauh pemahaman saya ya mustahil untuk membangun sistem seperti itu agar bisa Ki tetap jaga hasil karya tak. Terus kalau ada orang duplikat ya silahkan, tapi dengan catatan saya tetap mendapatkan keuntungan atau eh, kalau misalnya kita batasi ya jangan sebarkan source code-nya, karena kalau di dunia software itu untuk hak cipta itu dilindungi memang di agama mata. Oke. Jadi kalau mhm, misalnya ada pendapat yang tidak setuju dengan hak cipta seperti juga Kak Ade tidak setuju dengan hak cipta, itu saya tidak ambil pendapatnya karena mhm, setelah saya bertanya kepada Ustadz Zulkarnain dan beberapa ustadz yang lain, ya memang hak cipta itu dilindungi dalam agama dan itu mhm. termasuk harta non fisik. Jadi kalau ada yang duplikat ya itu Ya, eh, dia yang berurusan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi harus Ki memang selalu kaitkan oke. Ki dengan agama, tidak boleh tidak. Karena kalau dilepaskan Ki Mhm, variabel ini itu pasti kemana-mana pikiran, tambah pusing. Padahal eh, yang mau kita tujui oke. sebenarnya kan rezeki, dan rezeki itu sudah ada ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mhm, Dan ya kalau misalnya bergantung pada nanti kalau ada orang duplikat buru nanti saya keuntungannya bagaimana? Berarti orientasi tak berarti ke software tersebut, bukan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kita harus memang bergantung kepada pencipta tak, bukan kepada software yang kita oke. buat. Makanya itu yang saya dapat pelajaran dari pengembang free software. Mereka itu meskipun ada sebagian besar yang apa ya, yang bukan Islam, yang non Muslim, seperti Richard M. Mhm, Stallman itu ateis. Terus Katolik itu yang pengembangnya Linux. mhm, Oke. Tapi saya tidak melihat itu. Maksudnya mhm, eh, pasti Mia tidak diterima awalnya karena kan kecuali kalau dapat hidayah, toh kita tidak tahu. Kecuali kalau dapat hidayah mhm, untuk masuk Islam sebelumnya meninggal. Tapi ya kita lihat amalnya mereka seperti si pencipta ini. Bukan pencipta sih, si pembuat bohlam. Karena tidak bisa kita sebut pencipta. Hak cipta juga itu tidak bisa disebut cipta. Karena mhm, yang bisa kalau maki sebut cipta itu dari tidak ada menjadi ada. Dan semua yang nabuat manusia itu ada semua sebenarnya sumber anunya, sumber pokoknya yang nabuat Allah, apa yang disediakan Allah. Jadi tidak bisa kita sebut cipta, ciptaan apa segala segala macam. Tapi buatan. Kalau buatan kan ada memang hak buat. ya hak buat. Kalau saya begitu Kak, lebih tepatnya. Tidak bisa disebut hak cipta, hak buat. Karena yang bisa menciptakan hanya Allah aja. Yang tidak ada menjadi ada. Mhm, Bilang Ki juga komputer tidak ada dulu menjadi ada. Tapi komputer itu dirakit dari apa? Terus kode sumber juga. mhm, Kode sumber itu dirakit dari apa? Dibentuk dari apa? Dari huruf. Huruf itu kan huruf, angka, bilangan dan sebagainya kan itu sudah disediakan. Jadi tidak ada dibilang itu ciptaannya manusia, tapi buatannya manusia. Dan itu. mhm, Jadi kalau buatannya misal buatannya manusia seperti bohlam yang kita bisa nikmati sampai sekarang, itu si pembuat bohlam tidak mengharapkan keuntungan dari bohlamnya. Cumanya mengharapkan keuntungan. mhm, Kak, dia orang paling kaya itu. Dan mhm, pembuat yang lain lah. Kayak misalnya Alan Turing yang pelopori komputer. Terus siapa lagi? Ini mhm, juga Gunus Linux atau Windows. Windows jelas Mia orientasinya keuangan tuh makanya napasang ki harga semahal itu dan mencapai resi untuk membuat efek jerah. Tapi itu sangat keliru karena menuduh orang mencuri, merampas dan sebagainya. Dan ya itu kembali lagi saya ambil konsep apa ya? Kalau tentang rezeki, makanya kalau pengembang free software itu open donasi saja, bukan untuk membebani penggunanya membayar dulu lisensi.
membayar kunci kos untuk bisa mengakses softwarenya. Kalau masalah di web, kalau masalah di web kan itu saya tidak ada kapasitas, makanya mungkin kalau bertanya tentang web tidak nyambung ke jawabanku tadi. Jadi ya kembali lagi kalau masalah rezeki itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada ciptaan buatan kita, buatan software kita. Mungkin Oke. itu, Kak. Ngantuk, Mak. Eh, Mungkin akan kita lanjutkan dibuat episode ya begitu. Iya Kak, Kita buat bagus kalau episode begitu. kalau Kayak kan kalau di podcastnya dari Kobuzer itu setiap apa ya, nggak tahu bebas kita temanya. Tapi kalau ini kan kita fokus di software. Jadi ya bagus tong ya kalau dikasih episode. Mungkin ku cut nanti ini. Mungkin setelahnya pi pelatihan video pelatihan saya buat dan setelahnya pi pelatihannya lab, baru saya edit kini podcast. Jadi setelahnya aku edit, ku kasih lihat ki dulu sebelumnya aku publish. Sempatkah masih ada oke boleh. potongan-potongan yang penting tapi tidak kasih masuk atau tidak penting baru kasih masuk. Ya ya. Oke, mantap. Oke, jadi untuk part Episode pertama, episode episode pertama satu. yang durasinya cukup panjang ini, Bagus toh Kak. Lihat mi juga Jitsi Meet ini stabil mi. Dulu itu memang kurang stabil karena masih tahap pengembangan dan sekarang bisa ki atur ki low bandwidth bahkan kalau suara saja seperti ini untuk kualitinya bisa ki atur ki ke low bandwidth saja kalau cuma suara. Kalau di laptop ki bisa ki atur ki low definition jadi tetap tampil video dengan catatan ya beda memang kualitas videonya dengan standard definition dan high definition. Kalau Zoom itu high definition, tidak bisa cache turun nih. Makanya giga-giga biasa atau pokoknya banyak sekali penggunaan datanya. Beda dengan Jitsi Meet. Sangat beda. Stabil gitu Kak selama ini kita pakai baru 2 jam kayaknya. alhamdulillah Alhamdulillah tah ya 2 jam, hampir 2 jam. dan stabil. Irit kuota Bu Ya. bahkan. Terus untuk bahan di podcast selanjutnya, Apa Kak? insya Allah mudah-mudahan ada. Semoga. Begini, saya sebagai seorang yang apa ya namanya. Jadi beginilah intinya, saya bukan menganggap pembuatan sistem perdagangan digital ini sebagai sesuatu yang rezeki lah begitu, tetapi saya Ya, menganggapnya sebagai sebuah ikhtiar. ya, usaha. Nah, jadi bagaimana saya bisa membuat sebuah ikhtiar di mana apa yang saya harapkan bisa terwujud. Nah, terus Oke. jika Alif menganggap tadi yang tidak mungkin itu, sebenarnya kita bisa subjektif dalam hal ini. Ketika komputer pertama kali ditemukan, sebuah sistem penyimpanan yang ukurannya 1 giga itu mustahil. Oke, paham Kak maksudnya Kak. Yang Seperti itu. arsitekturnya juga yang besar dulu pasti tidak bisa kita bilang mustahil untuk menjadi arsitektur kecil seperti handphone sekarang. Ya, dan Benar mungkin sekali dan mungkin istilah mustahil itu saya cabut karena tidak ada yang mustahil, betul. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar. tidak ditahu ilmu yang nakasih ki sampai sejauh mana. Oke, jadi kata mustahil saya tarik. Tidak tepat karena bukan Kak juga kreator yang bukan Kak pencipta. Pencipta satu aja Allah ji. Dan ya tidak bisa Kak patenkan ki juga kalimat tidak Ya, mungkin itu. Betul. Karena tidak ditahui dulu yang dulunya tidak ada komputer, maksudnya tidak ada manusia yang berpikir HP yang bisa touchscreen. Nah, sekarang ada. benar, Betul, benar. betul, betul. Oke, baru Kak ngeh. Mungkin efek lapar ini. Oke, jadi buat siapapun yang mau dengarkan podcast ini, meskipun yang pertama ini cukup panjang, kedepannya diharapkan kita bisa membuatnya jadi lebih padat, Iya, singkat, padat, dan jelas. iya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang kita bahas ini, dan semoga kedepannya ada sambungannya yang lebih baik. Oke. Kita akan selalu berusaha Kak, begini baik podcast kah? tentunya. Kalau di podcastnya jadi kubiser tuh kayak bincang-bincang santai ji. Bukan menjelaskan. Atau bagaimana kah? Tidak mengerti ya? Ya, pada dasarnya memang berbincang kini dari tadi. Iya sih. Jadi, iya sih. Kita saling menyampaikan pendapat hanya Pendapat. saja dalam bentuk penjelasan.
Kita Oke. tidak membawa pendapat pribadi begitu. Kita totally tidak menyisipkan sepenuhnya pendapat pribadi. Banyak penjelasan di dalamnya begitu. Iya, betul, Kak. Nice, nice people. Oke, ya setidaknya kita membuatlah daripada tidak sama sekali kan kita tidak belajar apa-apa. Ketika kita membuatnya ya meskipun belum sebagus yang diharapkan, setidaknya kita membuat. Iya, Nah, betul, Kak. Mantap. Setuju, setuju. oke, jadi mungkin untuk yang pertama ini sampai di sini dulu ya, karena ini sudah jam 1 dini hari. Iya, Kak. Semoga Lapar Kak juga ini. semoga ada yang bisa bermanfaat buat kita semua, baik yang Amin, ya kami Allah. berdua, Alif dan saya, serta yang mendengarkan. Allahumma amin. Eh, Tutup dengan Apapun doa yang keliru kafaratul di majelis. dalamnya, Iya, silahkan dikelola dengan baik. iya. Jangan jadi pendengar yang gampang menjudge. Iya, betul. Jadikanlah Kenapa Kak jadi sesuatu begitu itu saya? informasi yang dijadikan. Nah, Iya. terima kasih sudah yang mendengarkan, khususnya yang mendengarkan sampai di sini. Sangat terima kasih. Eh, Oh, live kini kah? Live dan ki. terima kasih juga. Live ki record record Apa? ki. Live ki record ih. Tidak, tidak. Oh, tidak. Maksudku ketika Publish. di apa namanya di publish. Terima Oke. kasih yang sudah mendengarkan sampai ending dan Oke. terima kasih juga buat dengan berbagai pendapat yang sangat-sangat menarik Oke. dan memberikan pandangan baru bagi siapa saja yang mendengarkan ini. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis Bagaimana? Kak supaya lebih bagus ya. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Silakan Alif. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha Asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ilaha Kita tutup ya, Kak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik Kak Hadi. Oke, terima kasih. Yeah. Saya live Kak. Jadi ini room bisa dipakai berulang-ulang. Jadi tetap misalnya room ini. Oh, Iya Kak. ya, 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 paham, paham. Oke. Jadi podcast selamanya insya Allah. Semoga, semoga. Semoga. Oke, izin live Kak. Lapar Kak pemirsa. Silakan.